Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai prinsip berdoa 3 kali. Dalam Matius 26 ayat 44 mengatakan, Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Dalam ayat ini menuliskan di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Allah sampai Allah mendengar doanya. Barulah dia berhenti berdoa. Ketika dalam kelemahan, Tuhan datang kepada Bapa untuk berdoa dan memohon kemampuan. Ini bukti dan teladan bagi kita, sekalipun kita sudah berdoa, meminta kepada Tuhan, jangan merasa puas dan berhenti berdoa. Namun, kita harus terus berdoa sampai Allah mendengar doa kita. Karena itu, semua doa harus memperhatikan prinsip 3 kali. Terkadang, kita ketika berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, sudah merasa cukup dan berhenti berdoa. Namun, seharusnya kita berdoa sampai tuntas, berdoa sampai tembus, berdoa sampai Allah mendengar, barulah berhenti berdoa. Berdoa 3 kali ini sangat penting saudara-saudari. Tidak saja doa pribadi, perlu memperhatikan hal ini dalam sidang doa saudara-saudari. Jangan sekali-kali mengira jika satu perkara sudah didoakan oleh seorang saudara, maka kita tidak perlu mendoakannya lagi, melainkan kita perlu mendoakannya lagi. Terkadang ketika kita mengalami masalah, kita sulit berdoa, sehingga kita membutuhkan saudara-saudari kita seiman untuk mendoakan kita. Secara pribadi pun saya masih demikian saudara-saudari. Ketika saya menghadapi masalah yang mungkin menurut saya tidak sanggup atau berat bagi saya, ketika saya ingin berdoa, saya hanya bisa menangis atau bahkan saya bingung mau bercerita atau mau berdoa bilang apa ke Tuhan. Sehingga saya biasanya meminta saudara-saudari seiman untuk mendoakan saya. Kemudian baru saya secara pribadi berdoa lagi sampai saya merasa tenang dan mendapat keyakinan bahwa Tuhan sudah mendengar doa saya. Setelah itu baru saya kembali mendapat sukacita dan semangat baru dalam menghadapi semua masalah yang saya hadapi, baik masalah dalam perkuliahan, keluarga, dan sebagainya. Inkarnasi Tuhan menjadikannya 100% manusia, sehingga dia pun mengalami yang namanya kelemahan. Namun dia memilih untuk berdoa dan berserah kepada kehendak Bapa. Perkara ini pun harus menjadi bagian dalam kita saudara-saudari. Jangan kita mudah merasa puas dengan doa, karena doa adalah cara untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Semakin jarang kita berdoa, semakin kita sulit mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Demikian sebaliknya, ketika kita sering berdoa, kita mengenal Tuhan dan mengerti kehendak Bapa. Jadi saudara-saudari, marilah sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita mau menerapkan prinsip berdoa 3 kali ini dalam kehidupan kita, dalam sidang doa, agar kita bisa saling mendoakan, bisa saling menguatkan. Ini bukanlah perkara yang kecil saudara-saudari. Kita harus belajar merasakan perasaan orang lain, belajar merasakan apa yang disebut doa gereja, merasakan suatu beban doa itu sudah terlepas atau belum. Barulah kita mengerti bagaimana menuaikan ministry doa dalam sidang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.